Hadis yang pertama tentang bunyinya gimana? Innallaha yarfa'u qauman yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau. Nah, hadis itu bicara tentang bahwa Al-Quran itu memuliakan siapapun yang ada di sekitarnya. Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran mengangkat sebagian kaum dan merendahkan sebagian kaum. Al-Quran itu kalamullah, yang membawa wahyunya sinten? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menjadi rajanya malaikat. Maka ketika tanazzalul malaikatu waruh, ruh itu artinya malaikat Jibril. Turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Apakah malaikat Jibril bukan bagian dari malaikat? Bagian, tapi disebut kembali. Itu menunjukkan keistimewaan malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril pembawa wahyu, membawa kalamullah kepada kanjeng Nabi, malaikat Jibril keberkahan Al-Quran menjadi rajanya malaikat. Ketika Al-Quran disampaikan kepada kanjeng Nabi, Nabi menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi adalah pemimpinnya para nabi dan rasul karena keberkahan Al-Quran. Begitu juga umatnya kanjeng Nabi menjadi khaira ummah, umat terbaik. Meskipun dilahirkan di akhir zaman, tapi umatnya kanjeng Nabi adalah umat yang pertama kali akan masuk surga sebelum umat-umatnya yang lain. Itu karena keberkahan Al-Quran. Hadis ini bicara tentang ada yang Allah angkat derajatnya, ada yang Allah rendahkan derajatnya. Itu sebab Al-Quran. Maka kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukan berapa tinggi derajat jabatannya, bukan seberapa banyak harta yang bisa dikumpulkan, tapi seberapa akrab dia dengan Al-Quran. Semakin dekat dia dengan Al-Quran, maka hidupnya semakin mulia. Tapi semakin jauh dia dengan Al-Quran, hidupnya semakin terhina. Itu penilaian Allah. Maka sebab Al-Quran, ada sebagian orang yang diangkat derajatnya, ada yang direndahkan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua apa? La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Setiap amal ibadah itu satu dibalasnya 10. Itu sebenarnya cara Allah merayu manusia untuk mau beramal soleh. Karena kadang kita selalu hitung-hitungan. Kalau saya gini nanti gitu nggak? Transaksional. Amal ibadah kita selalu transaksional. Apakah sholat duha saya memperkaya? Apakah baca waqiah saya itu bisa memperlancarkan rezeki atau tidak? Nah, matematika sedekah itu kemudian dijabarkan oleh Allah. 1 dapat 10, bahkan sampai tak terhingga min haitsu la yahtasib, nggak ada hitungannya. Itu terserah Allah. Karena pada dasarnya manusia itu pelit. Bahkan di ayat yang lain disampaikan, wa may yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsir. Bahasanya sedekah itu bahasa Al-Qur'an adalah siapa yang mau ngutangi Allah. Allah itu kan maha kaya, tidak mungkin Allah kita utangi. Tapi bahasanya sampai sebegitunya Allah merayu manusia untuk mau sedekah. Siapa yang mau ngutangi saya, maka saya akan lipatkan ganjarannya semakin banyak, semakin banyak. Itu karena potensi kita sebagai manusia itu pelit. Maka dikasihlah hitung-hitungan pahalanya. Kalau baca 1 huruf itu nanti 10 kebaikan. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu ada 19, tinggal minimal 19 dikali 10. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam juga 1 huruf, dan mim 1 huruf. Setiap kita membaca ayat alif lam mim, itu sebenarnya minimal 30 kebaikan. Kalau mimnya ada tasdidnya berarti ada 2
Berarti kan jadi 4, bisa jadi dihitung oleh Allah minimal 40 kebaikan. Mudah-mudahan semakin banyak ayat yang kita baca setiap harinya. Mulai dari Iqra, apakah baca Iqra juga bernilai pahala? Tentu bernilai pahala. Bata, asa, diulang-ulang itu akan dihitung sebagai proses belajar menuju Al-Quran. Mudah-mudahan keistiqomahan kita semuanya bukan lagi sebagai formalitas, tapi mudah-mudahan menjadi amal soleh yang lillahi ta'ala.